Muhammad Chandra, saya advokat dan life teacher sekaligus kaprodi di Unma Banten. Terkait dengan proses persidangan, ini persidangan masih menghadirkan saksi dari jaksa penuntut umum. Jadi jaksa penuntut umum menghadirkan saksi yang sudah di BAP. Saksi yang sudah di BAP di proses penyelidikan dan penyidikan di kepolisian. Artinya saksi-saksi yang sudah ada dalam berkas perkara dan sudah menjadi dakwaan. Jadi jaksa akan menghadirkan saksi itu dan mungkin akan ada tambahan saksi ahli. Jadi disitulah jaksa mencoba menggali bukti material. Apakah dakwaan itu 100% sesuai fakta yang akan dibuktikan dalam fakta persidangan atau kurang. Jadi di situ pihak dari kuasa hukum dan terdakwa harus bisa membuktikan bahwa dakwaan yang sudah dibacakan oleh jaksa penuntut umum itu tidak sempurna karena kekurangan ini, kekurangan ini, kekurangan ini, dan itu akan dimasukkan dalam bentuk pledoi nantinya, sehingga hakim bisa membuat putusan yang lurus, yang tegak lurus, yang mana yang benar, apakah dakwaan, apakah tuntutan dari jaksa penuntut umum atau pledoi dari kuasa hukum, sehingga bisa memutuskan nanti ujungnya apakah terdakwa bersalah atau tidak. Jadi fungsi kegunaan dari kesaksian atau fakta persidangan tujuannya satu, untuk membuktikan apakah dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum dan nanti menjadi tuntutan itu benar adanya atau salah, sehingga hakim bisa memutuskan yang benar tuntutan atau pledoi. Makanya di sini betul-betul pertanyaannya harus pertanyaan yang berkualitas. Fokus saja di dalam dakwaan primer dan dakwaan sekunder. Dakwaan primer misalnya terkait dengan pengancaman, pemerasan, jungto TPPU, jungto Undang-Undang ITE, kejar saja. Alat buktinya mana, persesuaian dengan alat bukti tertulisnya mana saksi tersebut. Kalau tidak ada persesuaian, berarti itu harus dimasukkan dalam bentuk pledoi. Jadi jangan emosional pada saat dalam persidangan. Gunakan kekuatan intelektual, gunakan pertanyaan-pertanyaan akademis sehingga bisa mematahkan argumentasi yang ada dalam dakwaan dan tuntutan di jaksa penuntut umum, sehingga betul-betul menjadi tuker tambah intelektual. Silakan dibuat lebih berkualitas lagi. Itu goal dari kesaksian. Bang, tapi terkait tadi itu belum kejawab Bang, sinyal hilang mendadak. Kalau sinyal, sidangnya ini benar aja. Jadi gini, itu sebenarnya masuk ke teknologi hukum. Di teknologi hukum itu ada namanya IP address, domain name, dan lain-lain. Namun dalam sebuah RT atau RW biasa ada BTS. BTS itu adalah untuk meletakkan sinyal-sinyal dari all operator, Telkomsel, Indosat, dan lain-lain, semuanya biasa diletakkan di BTS. Bisa jadi BTS yang dekat dengan pengadilan awalnya itu hanya digunakan oleh penduduk setempat saja dan petugas pengadilan yang jumlahnya tidak banyak. Tiba-tiba di hari tersebut, di jam tersebut, itu yang mestinya hanya menggunakan atau biasanya menggunakan 200 HP, 200 gadget sampai 1000 misalnya, tiba-tiba datang sampai di atas 5000. Jadi secara logika hukum, teknologi hukum, bahwa BTS itu over, makanya seolah-olah putus. Karena apa? Ini bukan sidang perkara negara, sidang perkara kerugian negara seperti korupsi dan lain-lain. Ini sidang biasa sebenarnya. Jadi tiba-tiba mati, jumper dan lain-lain. Kalau menurut saya karena over dari pengguna saja, bukan di jumper, bukan yang lain-lain. Menurut kami, karena tidak punya kepentingan kalau menurut kami. Majelis Hakim request kepada Telkomsel, kepada Indosat, kepada Tri dan lain-lain untuk mematikan
Jadi tidak ada kepentingannya gitu. Kepentingan majelis hakim semata-mata adalah membuktikan apakah dakwaan jaksa yang sudah dibacakan itu benar, dikorelasikan dengan saksi-saksi, atau dakwaannya kurang akurat, hanya itu saja. Jadi jangan melebar masuk ke jumper dan lain-lain, karena itu sudah keluar dari konteks dakwaan, konteks persidangan. Jadi dugaan kami karena over pengguna saja. Bang, terkait Niki di dalam persidangan meminta penangguhan penahanan karena dia merasa sudah 6 bulan terlalu lama persidangan ini, dia merasa terlalu lama. Biasanya sebulan setengah sudah ada putusan, ini terlama, dan alasannya dia ingin anak-anak. Sebagai proses hukum gimana sih melihatnya, Bang? Oke, ada dua perspektif. Pertama perspektif hukum, kedua perspektif hak asasi manusia, kira-kira begitu. Dalam perspektif hukum, manakala seseorang yang sudah dalam persidangan, biasanya penangguhan penahanan itu akan ditolak. Karena apa? Mereka fokus sampai ujung putusan. Jadi putusannya apa, kemudian dilimpahkan kalau memang banding dan lain-lain, baru di situ mungkin masuk. Karena apa? Jarang ada di sebuah persidangan itu majelis hakim meng-approve penangguhan penahanan. Biasanya sebelum atau sesudah, sebelum persidangan atau sesudah biasanya di-approve tersebut. Namun dari konteks perspektif hak asasi manusia, itu adalah hak asasi dari terdakwa untuk bisa bertemu dengan anaknya. Artinya penahanannya bukan penahanan di dalam rutan, tapi di luar rutan. Yang kita sebut penahanan dalam kota misalnya. Jadi misalnya Jakarta dan lain-lain. Namun sebenarnya kalau menurut kami yang melihat kebiasaan persidangan, agak sulit majelis hakim untuk meng-approve penangguhan penahanan saat sidang lagi berlangsung, kecuali izin sakit. Nah, itu berbeda. Jadi izin sakit sebenarnya masih bisa di-approve. Otomatis sidang akan lebih lama lagi selesainya. Yang mestinya tadi setelah kesaksian JPU, kesaksian kuasa hukum, saksi-saksinya, kemudian tuntutan, kemudian pledoi, kemudian putusan, mestinya sekitar 5-6 lagi, bisa-bisa lebih lama lagi. Jadi memang dua perspektif tadi itu akan dilihat oleh majelis hakim, apakah di-approve atau tidak. Namun mayoritas tidak di-approve karena proses persidangan sedang berjalan. Nah, terkait isi persidangan yang Niki jadi saksi sebagai saksi model, dia bilang saat meminta ibaratnya uang ke RG, Niki bilang itu ada tanda emotikon ketawa. Dia menjelaskan ke JPU ya, ini bukan apa, dia merasa ya alasan dia alibi, dia tidak ada unsur pemerasan sama sekali, karena di situ kan ada emotikon ketawa, kata dia, tidak meminta secara langsung dengan memeras. Menurut Abang? Oke. Mau ada emotikon ketawa, emotikon nangis, dan lain-lain, yang bisa menentukan seseorang menjadi tersangka itu dimulai dari penyidikan, berarti polisi. Polisi nggak mungkin gegabah untuk menentukan orang menjadi tersangka, dari terlapor menjadi tersangka. Dan jaksa tidak gegabah untuk menentukan seorang tersangka menjadi terdakwa. Jadi kalau memang alibinya ada emotikon ketawa, berarti menggugurkan dakwaan yang kita sebut pengancaman pemerasan. Buktikan dengan menghadirkan saksi ahli saja. Kalau menurut kami, saksi ahli apa? Saksi ahli bahasa. Bahwa emotikon ketawa itu berarti bukan pemerasan. Nah, itu korelasinya ke sana. Berarti saksi ahli itu harus dihadirkan oleh kuasa hukum terdakwa. Nah, nanti saksi ahli yang akan menentukan bahwa unsur ketawa itu konteks bahasanya bagaimana. Narasi diksi linguistik. Nah, kita sebut linguistik. Ketawa itu means atau artinya apa, tafsirnya. Kalau menurut ahli bahasa tafsirnya itu bukan pemerasan, ya good gitu loh. Tapi kan cuma satu alat bukti lainnya kan persesuaian fakta. Dimulai dari transfer, dimulai dari WA, dimulai dari bukti transfer, dimulai dari saksi dan lain-lain. Jadi nggak apa-apa. Makanya pada saat sesi dari saksi
kuasa hukum, cari saksi-saksi dan hadirkan saksi-saksi fakta termasuk saksi ahli yang berkualitas sehingga bisa mematahkan argumentasi dakwaan yang sudah dibuat oleh jaksa penuntut umum sebenarnya. Jadi hadirkan saksi dan saksi ahli yang berkualitas untuk membantah dakwaan JPU tersebut. Bang, kayak pernyataan yang Niki bilang itu hanya bercandaan saja. Menurut Abang sendiri gimana? Soalnya sudah dia bilang dari permintaan 5M terus jadi ke 4M itu kan hanya bercandaan saja. Dia bilang ini bercandaan, tapi kan dari sisi hukum gimana, Bang? Makanya tadi dari awal kan, polisi tidak mungkin gegabah untuk menentukan seseorang menjadi tersangka. Ini bercanda itu konteksnya sudah masuk peristiwa hukum.